Pernahkah Anda merasa bosan saat mengikuti pembelajaran yang monoton? Atau pernahkah Anda kesulitan untuk menjaga konsentrasi siswa dalam kelas? Jika iya, maka Anda perlu memahami pentingnya variasi stimulus dalam pembelajaran. Variasi stimulus adalah seperti bumbu penyedap dalam masakan. Tanpa bumbu, masakan akan terasa hambar. Begitu pula dengan pembelajaran, tanpa variasi, pembelajaran akan terasa membosankan dan kurang efektif. Saya Tursila dari kelas A12. Pada presentasi ini, saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi dunia variasi stimulus, mulai dari tujuan, prinsip, jenis, hingga penerapannya dalam proses pembelajaran. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana variasi stimulus dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, dan bermakna. Ada dua tujuan utama dalam melakukan variasi stimulus, meliputi yang pertama, menciptakan suasana atau atmosfer pembelajaran yang menarik perhatian dan tidak membosankan. Guru berusaha untuk membuat suasana belajar tidak monoton dan membosankan dengan berbagai variasi seperti penggunaan media yang berbeda, metode mengajar yang beragam, atau aktivitas yang menarik. Diharapkan siswa akan lebih tertarik dan fokus pada pembelajaran. Yang kedua adalah meningkatkan antusias, ketekunan, dan partisipasi aktif siswa. Artinya apa? Variasi stimulus bertujuan untuk memotivasi siswa agar lebih antusias dalam belajar, lebih tekun dalam mengerjakan tugas, dan lebih aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Ada beberapa prinsip yang harus diterapkan agar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Antara lain, yang pertama ada relevan dengan tujuan dan kemampuan anak. Setiap variasi yang diterapkan harus memiliki tujuan yang jelas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selain itu, variasi yang diberikan juga harus disesuaikan dengan kemampuan dan tingkat perkembangan anak. Yang kedua, variasi lancar dan berkesinambungan. Peralihan dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya harus dilakukan secara lancar dan tidak terputus. Variasi yang diberikan juga harus saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam suatu pembelajaran. Yang ketiga, terencana dan fleksibel. Artinya, variasi yang akan digunakan harus direncanakan terlebih dahulu. Guru perlu mempersiapkan berbagai macam aktivitas dan media pembelajaran yang akan digunakan. Namun, rencana tersebut harus tetap fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan respons siswa. Untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan menarik, variasi stimulus perlu diterapkan secara menyeluruh. Pada slide berikutnya, kita akan mengupas tuntas 3 jenis variasi stimulus utama, yaitu variasi dalam proses pembelajaran, variasi dalam penggunaan media dan bahan pembelajaran, serta variasi pada pola interaksi guru dan siswa. Dengan memahami ketiga jenis variasi ini, kita dapat merancang kegiatan pembelajaran yang lebih bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Variasi suara dalam proses pembelajaran. Variasi suara adalah salah satu teknik yang digunakan oleh guru untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Berikut penjelasannya lebih detail mengenai masing-masing poin. Yang pertama yaitu pemusatan perhatian. Guru menggunakan suara yang lebih keras, jelas, dan berintonasi naik untuk menarik perhatian siswa pada poin-poin penting dalam materi pembelajaran. Yang kedua, kesenyapan. Guru sengaja menciptakan momen hening atau jeda dalam berbicara. Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi siswa untuk mencerna informasi yang telah disampaikan dan memikirkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Yang ketiga, yaitu melakukan kontak pandang. Guru secara sengaja melakukan kontak mata dengan siswa saat berbicara. Hal ini memberikan kesan bahwa guru benar-benar memperhatikan dan ingin melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat, ada gerakan badan dan mimik. Guru menggunakan gerakan tubuh dan ekspresi wajah untuk mendukung pesan yang disampaikan. Gerakan tubuh dan mimik yang sesuai dapat membuat penjelasan guru lebih hidup dan mudah dipahami. Yang kelima, yaitu pergantian posisi guru dalam kelas. Guru tidak hanya berdiri di satu tempat, tetapi bergerak ke berbagai posisi dalam kelas. Hal ini dapat membantu guru untuk menjaga perhatian siswa dan menjangkau semua siswa secara merata. Media dan bahan pembelajaran.
Media dan bahan pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran secara lebih efektif. Yang pertama ada media yang dapat dilihat atau visual. Contohnya adalah media yang mengandalkan indera penglihatan. Media visual dapat berupa gambar, foto, diagram, grafik, kemudian video, animasi, atau presentasi. Yang kedua, media yang dapat didengar atau auditif adalah media yang mengandalkan indera pendengaran. Media auditif dapat berupa rekaman suara, musik, lagu, atau podcast. Yang ketiga, ada media yang dapat diraba, dimanipulasi, dan digerakkan. Adalah media yang melibatkan indera peraba dan kinestetik. Media ini dapat berupa model, alat peraga, bahan-bahan alam, atau permainan edukasi. Pola interaksi dalam pembelajaran. Pola interaksi dalam pembelajaran merujuk pada hubungan timbal balik yang terjadi antara guru dan siswa, serta antar siswa itu sendiri selama proses belajar mengajar berlangsung, sehingga dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa, pemahaman konsep, dan terciptanya suasana belajar yang kondusif. Yang pertama ada guru dan siswa. Artinya, interaksi yang terjadi antara guru sebagai pengajar dengan siswa sebagai peserta didik. Jenis-jenis interaksi guru dan siswa bisa ceramah, presentasi, diskusi, tanya jawab, diskusi kelompok, atau simulasi. Kemudian ada siswa dengan siswa, yaitu interaksi yang terjadi antar siswa dalam proses pembelajaran. Jenis interaksinya bisa kerja kelompok, diskusi, tugas saling bantu, atau siswa saling membantu dalam memahami materi. Variasi stimulus bukan hanya sekedar pilihan, tetapi sebuah kebutuhan dalam dunia pendidikan yang terus berkembang. Tantangan bagi kita sebagai pendidik adalah bagaimana terus berinovasi dan menciptakan pembelajaran yang bervariasi. Dengan demikian, kita dapat mencetak generasi penerus yang kreatif, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Demikian presentasi saya kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.